Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan berbalik, mengambil tangan giok Liu Yan, dan berjalan cepat keluar dari pintu. Sepanjang jalan ke aula, Liu Yan melihat Yan kembali dan ingin membantunya memesan empulur es bubur asli, warna bunga tidak bisa tidak berubah. Dengan tangan memegang kembalinya Yan, Liu Yan berkata, "Tidak, saya baru saja bangun dan tidak bisa minum lagi." Melihat Liu Yan tanpa daya, Yan kembali dan berkata, "Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya minum sendirian, ini sangat menyakitkan, terakhir kali, dan menemani saya untuk minum terakhir kali, apakah tidak apa-apa?" Melihat tanpa daya pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata, "Kalau tidak, aku akan minum jus bersamamu, roh ini, aku benar-benar." Jus. Setelah memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, Yan kembali dan mengangguk, "Baiklah, apapun yang kamu minum, selama kamu bisa tinggal bersamaku, aku tidak akan begitu menyakitkan, sangat sedih." Di antara kata-kata itu, Yan kembali dan menoleh, menjentikan jari ke arah pelayan, dan meminta segelas jus untuk Liu Yan. Selanjutnya, di perusahaan Liu Yan, Yan kembali dan minum 10 botol Senpin Spirit Liquid, dan minum semuanya. Benar-benar tidak mengatakan, roh pencuci dewa ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan empulur es, efeknya lebih dari 10 kali lebih tinggi. 10 botol cairan pencuci esensi magis dituangkan, dan setelah menyerap sejumlah besar aura, ranah kembalinya Yan terus meningkat. Ketika botol terakhir cairan pencuci roh Senpin membuka tutupnya, kembalinya Yang Wei telah dinaikkan menjadi Nirvana Nine Heavens. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Yang Wei mengembalikan kepalanya dan memandang Liu Yandao, "Kemarilah, jangan minum jus. Roh pencuci dewa ini berbeda dari anggur lain. Anda juga bisa merasakannya." "Tidak, tidak, tidak." Dengan cepat melambaikan tangannya, Liu Yan berkata, "Kamu meminumnya sendiri, aku benar-benar tak terkalahkan, kamu tidak bisa menggertakku seperti gadis seperti ini." "Menggertak Anda?" Tiba-tiba, Yan Huilai tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Ayo, aku masih tidak mengerti kamu. Jika kamu benar-benar seorang gadis kecil yang lemah, bagaimana kamu bisa melawan tekanan hidup untuk begitu banyak orang tua dan sakit?" "Kamu, saya." Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Memang, apa yang Anda takutkan minum? Bagi anak-anak itu, untuk orang tua, lemah dan sakit, selama dia tidak bisa mati, dia tidak pernah takut, bagaimana dia bisa takut pada segelas air dan anggur di daerah ini? Terlebih lagi, roh pencuci dewa ini, yang telah lama dia kagumi, terbuat dari empulur batu bumi, menurut perbandingan 1 lawan 1, dan empulur es. Anda tahu, empulur batu bumi, tetapi harta dunia yang dapat memperpanjang umur 3000 tahun, hanya secangkir empulur batu bumi, layak untuk kota. Mengapa orang seperti dia layak minum?" Mengenai kembalinya Yan, Liu Yan sudah pingsan. Belum lagi, Yan kembali dan tidur di ranjang yang sama dengannya, dan naik ke ranjang yang sama. Kuncinya adalah dia telah berjanji pada Yan untuk kembali. Dalam kehidupan ini, dia hanya minum dengan dia sendirian. Terutama hari ini, ia menyaksikan transaksi antara kembalinya Yang Wei dan 7 jenderal. Untuk masa depan umat manusia, Yang Wei mengembalikan kekayaan orang kaya dan musuh hampir ke 7 jenderal. Pada saat itu, dalam pikiran Liu Yan, Yan kembali memancarkan cahaya pertempuran, dan baginya, dia bersedia melakukan apa saja. Jika dia mengorbankan hidupnya dan bisa membuatnya tersenyum bahagia, dia akan mati tanpa ragu-ragu. Mengenai kembalinya Yan, Liu Yan benar-benar pemujaan dari hati dan keyakinan fanatik. Oleh karena itu, dalam hal apapun, bahkan Yuzai ini dianggap sebagai harta, dan dia menolak untuk memberikannya dengan mudah. Namun, jelas bahwa meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, Yan Guilai sangat mengenalnya dan dengan mudah melihatnya. Melihat Yan kembali tanpa daya, mengisinya dengan segelas arwah pencuci roh, Liu Yan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menolak, jika tidak, dia akan marah. Mengangkat gelas dengan hati-hati, Liu Yan menatap Yang Wei dengan mata cerah, "Bagaimanapun, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya hanya punya 1 gelas. Jika Anda memiliki lebih banyak, saya tidak akan benar-benar meminumnya, jika tidak, saya tidak bisa meyakinkan diri saya sendiri." Tersenyum dan Liu Yan menyentuh gelas, Yan kembali untuk melihatnya meminum anggur di gelas, tetapi dia tidak minum. Dia sudah menjadi nirvana, dan minum tidak ada lagi adalah sia-sia. Ketika Liu Yan minum anggur di gelas, Yan kembali dan dengan lembut mendorong gelas di tangannya ke Liu Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Masih ada gelas di sini. Aku tidak bisa meminumnya lagi. Kamu membantuku meminumnya." "Benar." Melihat kembalinya Yan dengan takjub, Liu Yan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat Liu Yan tinggal di sana, Yan kembali dengan cemberut, "Mengapa, menurutmu aku kotor?"
Masih meremehkanku. Ketika Liu Yan kembali untuk mengatakan ini, Liu Yan tidak bisa menahan senyum pahit. Yan kembali semua mengatakan hal-hal seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak meminumnya? Kalau tidak, apakah itu berarti dia benar-benar tidak menyukai kembalinya Yan? Sejujurnya, dalam pikiran Liu Yan, kembalinya Yan adalah suci, dan seluruh tubuh membaca dan mengeluarkan napas yang bersih. Di mana dia akan membuatnya jijik. Setelah diperas dengan lembut, wajah Liu Yan memerah tak terkendali dan dengan lembut meminum anggur di gelas. Liu Yan diam-diam malu di dalam hatinya. Tepi gelas disentuh oleh Yan Gui sekarang. Dihitung dengan cara ini, apakah mereka dianggap benar, sudahkah mereka meminjam ciuman? Dua cangkir roh ilahi mencuci roh jatuh ke perut. Liu Yan tiba-tiba merasakan aura di tubuhnya, hanya sesaat tertegun, hanya duduk di sini, ranah Liu Yan tiba-tiba mengangkat langit yang berat. Sejak saat ini, Liu Yan telah mengandalkan latihannya sendiri, dan pada awalnya telah meningkatkan levelnya. Hari-hari ini, dia telah menemani Yan untuk kembali minum dan meningkatkan levelnya. Hari ini, setelah dua cangkir roh pencuci roh berturut-turut, kerajaannya sekali lagi ditingkatkan. Tidak. Dalam sekejap pikiran, tubuh Liu Yan bangkit kembali, dan kerajaan terangkat satu tingkat lagi, mencapai 8 surga Yin dan Yang. Meskipun kemampuan Liu Yan untuk mencerna dan menyerap Reiki sebanding dengan kembalinya Yan, dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Anda harus tahu bahwa cairan roh pencuci dewa ini, bahkan kembalinya Yan dari dunia nirvana, hampir meledak, belum lagi Liu Yan dari dunia Yin dan Yang. Jika kita mengatakan bahwa kemampuan Yang Wei untuk mencerna dan menyerap Reiki adalah 100 kali lipat dari orang biasa. Kemudian kemampuan Liu Yan untuk mencerna dan menyerap Reiki jelas 10 kali lipat dari orang biasa, dan setidaknya sekitar 1/10 dari kembalinya Yan, atau bahkan lebih tinggi. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, bakatmu bagus, haruskah kamu juga menjadi bakat kayu? Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, ya, keluarga Liu kami, awalnya juga keluarga yang terkenal, keluarga Liu Wuling yang pahit, adalah tanaman yang paling layak, dikenal sebagai milenium tidak akan mati, milenium tidak akan jatuh setelah kematian, dan tidak akan membusuk setelah milenium. Mengangguk dengan jelas, Yan kembali, tidak heran, tapi, kamu memiliki bakat yang bagus, mengapa kamu tidak pergi ke ujian Aoki? Dengan senyum masam, Liu Yan berkata, siapa yang bilang aku tidak pergi, aku melakukannya, tapi sayangnya, aku bahkan belum pernah mengikuti balapan kota dan tersingkir. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali untuk membantu Liu Yanman lagi dengan segelas semangat mencuci pil. Sen berkata, jadi aku berkata, di daerah kumuh, itu pasti harimau yang berbohong dan naga yang tersembunyi, tapi, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menemukan mereka keluar saja. Sambil menghela nafas, Liu Yan berkata, sebenarnya pohon willow pahit dari keluarga Liu kami sangat cocok untuk alkimia, tapi sangat disayangkan, kami tidak bisa lulus penilaian sekarang. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dengan matanya berbinar, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengajar orang untuk menangkap ikan? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu memilih orang-orang yang dimakamkan, para jenius alkimia yang asli, tidak. Apakah tidak apa-apa? Sambil mengerutkan kening, Liu Yan berkata, mudah bagimu untuk mengatakannya, tetapi ketahuilah bahwa bahkan Akademi Aoki tidak dapat menemukan cara yang baik untuk memilih, apa yang bisa kita lakukan. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan tidak bisa menahan tawa. Memang, metode sebenarnya untuk memilih jenius selalu dimonopoli oleh Kaisar Lingmu dan Akademi Aoki asli. Setelah metode seleksi bocor, maka semua keluarga besar mungkin akan bertarung satu demi satu dan bersaing dengan Aoki Academy untuk sumber daya jenius terbatas ini. Oleh karena itu, dengan runtuhnya warisan alkimia, tidak ada yang tahu bagaimana melakukannya sampai sekarang untuk memilih jenius alkimia sejati. Untungnya, 100 tahun yang lalu, kepala guru Akademi Tianmu dari Akademi Aoki, Sangguan Qianqiu, sekarang dapat berada di bawah panji kembalinya Yang Wei untuk memilih trik dan metode jenius alkimia. Yang Wei sangat akrab dengannya. Setelah memikirkannya, Yan kembali, saya bisa memberitahu Anda caranya, dan saya juga bisa menginvestasikan banyak uang. Yang harus Anda lakukan adalah pergi ke berbagai daerah kumuh dan memilih bakat sesuai dengan metode yang saya katakan. Mendengar kembalinya Yan, mata Liu Yan menyala tiba-tiba, tanpa sadar mengambil gelasnya, dan menyeruput anggur halus di gelas. Melihat dengan bersemangat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menginvestasikan banyak uang untuk memilih dan melatih para jenius berbakat dari anak-anak jalanan dan memberi mereka harapan? Mengangguk, Yan kembali dan berkata, tentu saja, mengapa tidak? Menempatkan gelas anggur di atas meja dengan ganas, Liu Yan meraih tangan Yan yang kembali dan berkata dengan tidak percaya, terima kasih. Kamu sangat baik, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, di dunia ini, kamu tidak sendirian, aku memiliki hati yang baik yang membantu orang lain, dan aku memilikinya. Setelah jeda, Yan kembali untuk melanjutkan, dan, begitu para jenius sejati dipilih dan diolah, semua investasi saya akan diperoleh beberapa kali, atau bahkan puluhan kali, kan?
Mengangguk sambil tersenyum, Liu Yan berkata, meskipun memang demikian, tetapi ini adalah investasi berisiko tinggi, tidak ada seorang pun kecuali Anda akan menginvestasikan begitu banyak uang pada anak-anak jalanan itu. Dengan lembut menepuk tangan batu giok Liu Yan kembali, ini adalah pekerjaan jangka panjang, sangat berat, saya hanya berharap Anda dapat bertahan, melakukan hal ini, kepada anak-anak yang putus asa, bawakan secercah harapan. Mengangguk dengan gembira, Liu Yan berkata, tenang, ini yang selalu ingin saya lakukan, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Percayalah, saya akan menggunakan seluruh hati dan jiwa saya untuk melakukan hal ini dengan baik. Setelah menarik napas panjang, Liu Yan melanjutkan, setelah beberapa saat, saya akan mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri Restoran Jinfeng. Saya akan memusatkan seluruh energi saya dan pergi. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, jangan. Kenapa kamu harus mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Restoran Jinfeng? Kamu tahu, dengan identitas ini, akan lebih mudah bagimu untuk melakukan sesuatu, kalau tidak. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum pahit. Ya, bagi keluarga kerajaan Dacu, tingkat korupsi saat ini, jika tidak ada restoran Jinfeng, dan jika tidak ada ras manusia, partai ketujuh akan menjadi pendukung, bahkan jika ia kaya, ia tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Melihat pemahaman Liu Yan Ruo, Yan kembali dan mengambil selusin tiket emas dan menyerahkannya kepada Liu Yan Dao, ini 10 juta atau 2 tiket emas. Anda menggunakannya sebagai dana awal dan memilihnya di unit kota. Orang-orang jenius yang dimakamkan. Melihat selusin tiket emas di tangan Yan Hui, Liu Yan tiba-tiba berseru, aku tidak butuh begitu banyak. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dengan serius, meskipun target yang kami targetkan terutama adalah anak jalanan di daerah kumuh, tetapi jika ada anak-anak dari keluarga sipil yang mau mengikuti tes, kami tidak perlu menolak. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, jika Anda ingin menarik semua bakat potensial untuk berpartisipasi dalam tes ini, Anda harus memberikan tipuan yang cukup dan membawa manfaat yang cukup, jika tidak, bahkan anak jalanan tidak akan datang sepanjang waktu. Bergabunglah. Mengangguk dalam-dalam, Liu Yan berkata, memang benar bahwa hanya dengan memberikan manfaat yang cukup untuk membuat seleksi yang cukup menarik kita dapat menarik lebih banyak orang dan membawa anak-anak kita ke ujian. Dalam sekejap mata, Yan kembali ke telinga Liu Yan dan berbisik, faktanya, kita dapat terlibat dalam kompetisi emas untuk anak-anak. Total hadiah uangnya adalah 10 juta $2. Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, dengan menggunakan kota sebagai satu kesatuan, setiap anak di bawah usia 15 dapat melewati penghalang gratis sekali. Setelah penghalang berhasil dilewati, Anda akan mendapatkan 10.000 emas. Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan hanya bisa menghela nafas lega, dan berkata dengan ngeri, tidak. 2.000 emas, ini terlalu banyak. Dengan senyum santai, Yan kembali, bagaimana itu bisa menimbulkan sensasi besar tanpa memberikan godaan absolut. Tapi, dengan ragu-ragu melihat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, tetapi begitu ada terlalu banyak jenius yang dipilih, bagaimana mungkin kita memiliki begitu banyak uang untuk membayar bonus? Ini tidak hemat biaya. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali sambil tertawa. Kriteria pemilihannya sesuai dengan standar Aoki Academy dan Tianbu. Para jenius seperti itu ditakdirkan untuk memiliki sedikit, dan mungkin tidak mungkin menemukan 1000 jika kita mencari semua manusia. Jika dikatakan bahwa jika Anda menghabiskan 10 juta atau 2 emas, Anda dapat memilih 1000 jenius alkimia, maka kembalinya Yan pasti akan menghasilkan keuntungan. Di sela-sela pikiran, Liu Yanmeng menjerit dan meremas gelas itu dengan tercengang, ya. Bagaimana aku bisa menerobos lagi, sekarang? Aku tampaknya telah tiba di surga Yin dan Yang 9 surga. Mengangguk dengan kepuasan, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, bukankah ini normal? Jangan katakan Anda memiliki kuliah wuling, bahkan jika Anda hanya orang biasa, minum cairan roh tingkat ini juga harus meningkat. Perlahan berdiri, Yan kembali dan berkata, kamu bisa menyimpan sisa anggur, dan meminumnya setelah terobosan. Selama pidatonya, Yan kembali dan sebuah botol batu giok putih muncul, tersenyum dan berkata, ini adalah kualitas sempurna nirvana dan yang baru saja saya dan Yu Zai datangi. Anda dapat menemukan waktu untuk menerobos ke alam nirvana, dan kemudian melakukan sesuatu dengan segera. Setelah berbicara, Yan kembali dan melambaikan tangannya pada Liu Yan, lalu berbalik dan bergegas menuju ruang rahasia. Dia telah tiba di Nirvana Nine Heavens, dan selanjutnya, saatnya untuk melayani Wu Huang dan meningkatkan kerajaannya ke alam Wu Huang. Besok putaran kedua ujian nasional Aoki akan dimulai. Menghadapi pembunuhan besar-besaran keluarga kerajaan Chu, Yan kembali harus sepenuhnya siap. Melihat sosok kembalinya Yan berangsur-angsur hilang, Liu Yan mengepalkan botol giok di tangannya, hidup, tidak pernah seenergi dan penuh harapan seperti sekarang. Setelah tenang, Liu Yan berdiri dan berjalan menuju ruang tamunya. Sebagai Perdana Menteri Golden Phoenix Restaurant, dia secara alami memiliki kamar pribadinya sendiri, dan dengan nirvana yang sempurna tidak akan ada masalah. Pada saat ini, Liu Yan hanya ingin menerobos ke dunia nirvana.
Hanya kemudian dia bisa melakukan yang lebih baik, membantu Yan kembali bekerja, dan mewujudkan cita-cita dan pengejaran keduanya. Di Akademi Nanming, puluhan ribu anak berusia 10 tahun berkumpul di sini di sebuah gedung besar. Hari ini adalah hari paling penting dari ujian Universitas Aoki. Para siswa yang telah berhasil melewati babak pertama semua bergegas untuk berpartisipasi dalam penilaian babak kedua ini. Sebenarnya, penilaian babak kedua ini sebenarnya bukan penilaian, melainkan lebih seperti penghargaan dan pertandingan kualifikasi di kampus. Tempat penilaian putaran ini bukan di kota Nanming, tetapi jauh di luar negeri, di sebuah pulau besar, yang perlu melewati susunan teleportasi sebelum dapat dijangkau. Di dalam gedung besar, di atas platform pusat, kepala pemeriksa menggunakan suara keras untuk membacakan metode putaran penilaian ini dan dasar untuk peringkat. Pulau ini, yang terletak di kedalaman laut, sangat besar, meliputi ratusan kilometer. Di pulau itu, ada pagoda raksasa kuno. Di dalam pagoda raksasa, ada ruang besar di mana sejumlah besar bunga roh, rumput semangat, dan buah roh ditanam. Calon yang berpartisipasi dalam putaran penilaian ini perlu memasuki menara dan memilih sejumlah besar bahan obat. Ranking terakhir didasarkan pada jumlah bahan obat yang dipetik dan nilai bahan obat. Di dalam pagoda raksasa Taiko, terbagi menjadi 9 lapisan, yang masing-masing ditanam dengan bahan obat yang berbeda. Semakin tinggi jumlah lapisan, semakin tinggi tingkat bahan obat dan semakin besar nilainya. Di antara mereka, satu lapisan bahan obat pada dasarnya adalah bahan obat kelas 1, dengan maksimum 9 lapisan, dan bahan obat di dalamnya semua adalah bahan obat 9 tingkat. Dalam hal poin, perhitungan desimal dilakukan sesuai dengan tingkat bahan obat. Salah satu bahan obat bernilai 1 poin, 2 adalah 10 poin, 3 100%, dan 4000 poin. Jika 9 bahan obat dapat diambil, satu pohon bernilai 100 juta poin. Tentu saja, sebagai anak berusia 10 tahun, sama sekali tidak mungkin untuk pergi ke lantai 9, dalam semua, di dalam menara raksasa kuno ini, tetapi ada esensi tanaman dan pohon. Setelah dikalahkan olehnya, itu akan dikirim secara instan. Menara raksasa kehilangan kesempatan untuk ekspedisi ini. Setelah mendengarkan pidato kepala pemeriksa yang tak henti-hentinya, Yan mengembalikan matanya tanpa kendali. Sekarang, ia telah resmi menjadi seorang kaisar bela diri. Meski hanya kaisar yang memiliki beban berat, ranahnya sangat stabil. Untuk tubuh Dharma Viantin Void yang aneh, Yan kembali sangat memuji dan mengangkatnya sepanjang waktu. Tubuh Dharma Void Viantin ini tampaknya tidak memiliki batas sama sekali. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, bahkan jika Anda memasuki Kaisar Wu Realm, sama sekali tidak mungkin untuk menstabilkan dunia dan secara resmi menstabilkan tumit Anda setelah beberapa tahun curah hujan. Namun, tubuh Dharma Viantin Void berbeda, tidak peduli bidang mana yang Anda masuki, fondasinya sangat solid, seolah-olah tubuh asli memiliki dasar dan fondasi seperti itu, dan sekarang ia hanya mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, ketua pemeriksa menyelesaikan penjelasannya. Dengan perintah ketua pemeriksa, sebagai unggulan teratas penilaian ini, Yan kembali ke langkah pertama ke dalam susunan teleportasi dan melewati ke arah pulau terpencil. Cahaya putih melintas saat berikutnya. Yan kembali muncul di sebuah pulau besar. Di tengah pulau, ada menara kuno yang menjulang ke awan. Meskipun tidak ada bandingannya dengan menara surga, menara kuno ini juga besar, dengan diameter ribuan kilometer, dari kejauhan tampak seperti gunung besar. Setelah melihat sedikit, Yan kembali dan mengambil langkah menuju pagoda kuno yang besar. Berlari sampai ke depan, tidak ada gerbang di pintu masuk menara raksasa ini, tapi kabut hijau gelap yang berputar membentuk lorong seperti pusaran. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dengan lompatan yang kuat dan melompat langsung ke lorong hijau gelap. Di belakang kembalinya Yan, kandidat lain juga bergegas, mengikuti di belakang kembalinya Yan, dan terjun ke pusaran hijau gelap. Dalam sekejap hijau tua, Yan kembali dan muncul di hutan yang rimbun. Berbeda dengan hutan primitif dunia Qiankun, hutan di sini, pepohonannya sangat rendah, dan yang tertinggi hanya 5 atau 6 meter. Apalagi pohon-pohon di sini sangat lebat, bisa digambarkan sebagai pohon hijau, jaraknya bisa terlihat sangat dekat. Melihat sekeliling, Yan kembali untuk membedakan arah, tetapi menemukan bahwa tidak ada target untuk referensi di dunia ini, jadi dia tidak dapat menemukan arah yang benar. Berubah menjadi dunia normal, dengan matahari dan bintang-bintang, yang dapat membantu manusia membedakan arah. Tetapi di dalam menara raksasa ini, tidak ada matahari, cahaya di langit hangat, tetapi matahari tidak terlihat. Merasakan cahaya hangat bersinar di langit, jelas bahwa ini bukan matahari, tetapi Yan kembali juga tidak tahu, apa sebenarnya cahaya yang dipancarkan oleh ini. Menurut informasi yang diberikan oleh Akademi Aoki, tangga pagoda raksasa kuno ini terletak di tengah setiap lantai, terlihat seperti pohon kuno besar. Sedangkan untuk bahan obat di lapisan pertama, kembalinya Yan diabaikan. Setelah semua, bahan obat di lapisan pertama hanya memiliki satu produk. Bahkan jika membutuhkan waktu dan upaya untuk mengumpulkan banyak, Anda tidak dapat mengubah banyak poin. Oleh karena itu, kembalinya Yan berjalan sepanjang jalan, tujuannya sangat jelas, adalah untuk langsung mencari pintu masuk lantai 2, langsung ke lantai 2 untuk menemukan eliksir berkualitas lebih tinggi.
Tentu saja, meskipun saya tidak akan mencarinya dengan sengaja, semua bahan obat dalam jarak 10 meter di sekitar jalan, kembalinya Yan masih dikumpulkan, dan itu tetap saja jalannya. Pergi jauh-jauh, secara bertahap. Yan kembali datang untuk menilai secara kasar arah dan juga menentukan posisinya. Meskipun tidak ada matahari dan bulan di ruang pagoda kuno, tidak ada bintang. Namun yang jelas, ruang menara kuno ini juga meniru lingkungan alami dunia luar, dan ada hari-hari hitam. Lagi pula, eliksir juga merupakan tanaman, dan juga perlu siang dan malam, jadi, menilai, ada logika untuk menangkap dan menganalisis. Ini bukan hal yang paling penting, yang benar-benar membuat Yang Hui kembali untuk membedakan arah dan posisinya sendiri, dengan piton besar, perasaan dalam kegelapan. Jika piton digunakan sebagai posisi, Yan Hui dapat menentukan 4 arah tenggara, barat laut selama ia mencoba bergerak untuk sementara waktu, dan kemudian dikombinasikan dengan lingkungan sekitarnya, ia dapat dengan mudah menemukan posisinya. Saat berlari dengan kecepatan penuh, kembalinya Yan kadang-kadang akan menghadapi bahaya. Di ruang pertama ini, ada tanaman aneh. Tanaman ini, biasanya melilit batangnya, terlihat tidak berbeda dengan tanaman merambat. Tetapi ketika seseorang mendekat, tanaman merambat ini muncul seperti ular berbisa, dan jika mereka tidak melarikan diri pada waktunya, mereka akan terjerat. Namun, meskipun tanaman merambat ini terlontar dengan sangat cepat, masih terlalu lambat untuk kembalinya Yan yang telah tiba di surga kaisar-kaisar surga. Kabut menghilang bersama angin. Faktanya, ini bukan hanya kembalinya Yan. Lantai pertama pagoda raksasa Taiko sangat aman bagi semua siswa yang berpartisipasi dalam penilaian. Kekuatan tanaman anggur di sini setara dengan kekuatan tubuh manusia. Lawan kandidat yang memiliki kekuatan untuk mencapai ranah spiritual. Sepanjang jalan, Yang Hui kembali dan diserang oleh puluhan tanaman merambat, tetapi dia tidak memiliki tanaman merambat, sehingga dia bisa dekat dengan tubuh Yang Hui dalam jarak 10 meter. Sepanjang perjalanan kembali, Yan kembali dengan kecepatan penuh dan melaju ke tengah pagoda kuno. Mengandalkan energi kayu dalam tubuh, semua eliksir dalam jarak 100 meter dari tempat itu disajikan dalam arti kembalinya Yan. Namun, kembalinya Yan tidak akan membuang waktu di sini, hanya mengumpulkan eliksir dalam jarak 10 meter dari daerah sekitarnya, seperti untuk ramuan lainnya, serahkan kepada siswa lain. Dengan kecepatan penuh, Yan kembali dari hutan seperti angin sepoi-sepoi. Akhirnya, bagian depannya terbuka lebar, dan sebuah pohon kuno dengan diameter ratusan meter dan menjulang ke awan muncul di depannya. Melihat pohon super tua dari jauh, Yan Hui kembali dengan sedikit tatapan. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ini harus menjadi pintu masuk ke lantai 2. Memikirkan hal itu, kecepatan kembalinya Yan tidak berkurang. Sebelum mencapai pohon tua itu, dia hanya berencana untuk melompat langsung ke pohon tua itu dan bergegas menuju lantai 2, tetapi berhenti tiba-tiba. Dari kejauhan, ribuan tanaman merambat hijau terjerat dalam pohon super tua. Jelas dari ribuan tanaman merambat ini, beberapa di antaranya pasti tanaman merambat nyata, tetapi sebagian besar dari mereka pasti adalah setan anggur biru. Bukan anggur asli. Meskipun sebagai master dari Kaisar Martial Realm, jika Anda terburu-buru, seseorang akan secara tidak sengaja takut bahwa itu juga akan memalukan. Meskipun tidak mungkin terperangkap, membuang-buang waktu tidak bisa dihindari. Dengan pikiran Yan kembali, pedang kuno Qixing meraung, membawa nyala api keemasan, dan meledak menuju tanaman merambat hijau yang lebat. Begitu pedang kuno bintang 7 mendekat, iblis anggur biru pekat meraung dari pohon kuno dan melarikan diri ke segala arah. Jelas, meskipun iblis anggur ini tidak memiliki semangat yang tinggi, tetapi di hadapan ancaman nyala api matahari yang sebenarnya, mereka secara naluriah merasa takut, jadi mereka mengeluarkannya pertama kali. Melihat iblis anggur yang lebat, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi merasakan lapisan merinding. Tentu saja, jumlah iblis anggur ini hampir sama dengan penghakiman Yan Hui. Ada 3 atau 4 ribu. Namun, saya tahu bahwa ketika Anda melihat begitu banyak setan anggur, perasaan padat masih cukup bagi kebanyakan orang untuk merasa ngeri. Melihat iblis anggur bergoyang di langit, Yan kembali dan berpikir, dan tidak mengendalikan pedang kuno bintang 7 untuk membunuh iblis anggur ini. Begitu tubuhnya tersapu, Yan kembali dengan pedang kuno bintang 7 dan dengan paksa naik ke udara. Di antara 2 atau 2 lompatan, ia menginjak cabang-cabang pohon kuno dan menghilang di mahkota pohon kuno. Dengan kembalinya Yan, dan lenyapnya pedang kuno bintang 7 dan nyala api matahari yang sebenarnya, semua iblis anggur biru terbang kembali, dan setelah dengan hati-hati berpatroli sebentar, mereka kembali ke pohon super kuno. Seolah tidak ada yang terjadi. Awalnya, kembalinya Yan bisa mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan menghancurkan semua iblis anggur, tetapi pada kenyataannya, kembalinya Yan tidak melakukannya, tetapi memilih untuk meninggalkan iblis anggur itu. Yan kembali berpikir dengan sangat jelas, bahkan jika mereka membunuh iblis anggur ini, tidak ada manfaatnya, dan itu akan menghabiskan banyak waktu. Jika iblis anggur ini ditinggalkan, iblis anggur ini tidak hanya akan membantunya mencegat orang-orang di belakang, tetapi juga akan memenangkan banyak waktu untuknya. Anda harus tahu bahwa putaran penilaian ini terkait dengan peringkat semua orang di universitas.
Jika Anda ingin peringkat lebih tinggi, tidak perlu mengumpulkan lebih banyak eliksir. Poin utamanya adalah lebih banyak daripada yang lain. Bahkan jika ada lebih banyak eliksir yang terkumpul, jika poin yang dipertukarkan kurang dari yang lain, maka peringkatnya pasti akan tertinggal di belakang orang lain. Jadi, seberapa banyak bukan kunci untuk mengumpulkan, kuncinya adalah mengumpulkan lebih dari yang lain. Menginjak cabang-cabang pohon kuno sepanjang jalan, di antara lompatan berturut-turut, segera Yan kembali dan mencapai lantai 2 pagoda raksasa Taiko. Melihat sekeliling, lantai 2 pagoda kuno ini benar-benar berbeda dari lantai pertama. Jika lantai pertama adalah hutan rendah biasa, maka lantai kedua ini adalah hutan besar dengan ketinggian sedang. Segera setelah dia bepergian, Yan kembali dan menemui monster di lantai 2. Melihat dari dekat, monster di lantai 2 adalah katak hijau rumput yang bisa meludahkan panah air dan menyerang semua target dalam jarak 10 meter. Meng Yi terdengar, kekuatan apa yang bisa dimiliki panah air ini, tetapi pada kenyataannya, meskipun panah air ini tidak mematikan, tetapi kecepatan semprotannya sangat cepat, dan panah air itu bukan air biasa, tetapi racun hijau. Meskipun kembalinya Yan Hui tidak disemprot, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa batang pohon kuno yang disemprotkan dengan racun memiliki semburan asap putih, dan kulit kayu keras mengeraskan hitam yang terkorosi. Jika ini disemprotkan ke tubuh manusia, meskipun tidak akan menyebabkan terlalu banyak bahaya, setelah diracuni, ia harus menjalankan aura untuk mengeluarkan gas beracun, jika tidak, jika toksin menumpuk terlalu banyak, ia akan mati. Namun, untuk kembalinya Yan, yang disebut panah air ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kembali secara langsung mendukung perisai energi, yang cukup untuk mengabaikan panah air ini. Seperti halnya dengan lantai pertama, Yan Jilai hanya mengambil eliksir dalam jarak 10 meter dari sekitarnya, dan eliksir lainnya diabaikan dan dibiarkan oleh orang lain untuk memilih. Dalam hal aturan poin masing-masing eliksir meningkat 10 kali lipat berdasarkan eliksir sebelumnya. Ramuan Yipin hanya memiliki 1 poin, tetapi ramuan Jiupin memiliki 100 juta poin. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Di 6 lantai berturut-turut, kembalinya Yan merajalela, melewati semua jalan. Tidak banyak orang yang telah dipetik oleh eliksir swallow. Bagaimanapun, meskipun dia berada di jalan dengan kecepatan penuh, dia menemukan lebih banyak rumput roh daripada siswa yang fokus mencari karena kecepatannya. Setelah berjalan sepanjang jalan, kembalinya Yang Hui akhirnya mencapai lantai 6. Pada titik ini, kecepatan kembalinya Yan akhirnya melambat. Di lantai 6 menara raksasa archaik, monster yang muncul sudah luar biasa, dan wilayah dan kekuatan mereka sudah mirip dengan nirwana manusia. Kembalinya Yan sekarang adalah penguasa Kaisar Wu Huang, dan kerajaannya sangat stabil, tetapi bagaimanapun, ia belum benar-benar mengangkat kekuatan kerajaan Wu Huang. Karena itu, walaupun ada celah, sungguh tidak mudah untuk bertarung satu sama lain. Jika Anda tidak hati-hati, jika Anda jatuh ke dalam pengepungan, Anda mungkin dipukuli hingga mati. Satu ke satu, Yan kembali tanpa takut pada tuan tingkat nirvana, dan tentu saja tidak mungkin untuk takut pada monster tingkat nirvana ini. Tetapi intinya adalah, lantai 6 ini, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak tidak ada seorang pun di sini. Monster di lantai 6 adalah kadal berwarna-warni. Permukaan kadal ini terlihat penuh warna dan sangat menakutkan. Begitu serangan diluncurkan, ia dapat menyemprotkan kristal hijau, dan jangkauan serangannya mencapai 100 meter. Awalnya, ketika Yang Hui kembali ke lantai 6, dia masih belajar sama dengan 5 lantai pertama, dia terbang secara vertikal dan horizontal, dan tidak peduli dengan monster yang menghalangi jalan sampai dia jatuh ke lingkaran lebih dari 30 kadal berwarna-warni. Luar biasa, di setiap arah puluhan kristal hijau meledak setiap detik, kecepatannya sangat cepat sehingga sangat sulit bagi Yan untuk kembali. Yang paling penting adalah bahwa kristal hijau Zamrud akan meledak ketika mengenai target, berubah menjadi kabut beracun hijau Zamrud. Yan kembali hanya sedikit bernafas, dan dia pusing. Jika bukan karena membawa mutiara racun bersamamu dan menyerap semua gas beracun pada waktunya, mungkin saja kembalinya Yan akan tertangkap dan langsung diserahkan oleh racun itu. Lantai 6 pagoda raksasa Taiko adalah rawa yang tak berujung. Di permukaan, itu terlihat seperti padang rumput yang tak ada habisnya, rumputnya tidak tinggi, hanya sampai ke lutut, tetapi jika Anda menginjaknya, ia sama sekali bukan di tanah, tetapi merupakan rawa yang sangat lembut. Setelah berdiri dalam posisi sedikit lebih lama, seluruh tubuh akan jatuh. Jika Anda tidak bisa pergi tepat waktu, saya takut itu akan ditelan langsung oleh rawa. Untungnya, sebelum setiap kandidat masuk, perguruan tinggi telah mengeluarkan rune giok, yang biasanya terkandung di dalam mulutnya. Begitu dia dalam bahaya, selama dia bersemangat dengan rune giok di mulutnya, dia bisa meninggalkan menara raksasa kuno ini. Namun, setelah pergi, penilaian kedua ini selesai, dan tidak mungkin untuk memikirkannya lagi. Karena itu, kurang dari pilihan terakhir, tidak ada yang akan menggunakan simbol batu giok dengan bodoh. Semprotan kristal hijau dan kabut beracun yang keluar dari kristal tidak terlalu sulit untuk kusut. Hal yang paling menyulitkan untuk kembalinya menelan adalah bahwa kadal berwarna-warni ini semua menyembunyikan tubuh mereka di bawah rawa, dan hanya memiliki mulut yang ramping.
Semprotkan kembali pada Yan. Dengan cara ini, kembalinya Yan hanya bisa dipukuli secara pasif, tetapi sulit untuk membunuh kadal berwarna-warni itu. Jika mereka terobsesi dengan keterikatan dan ingin membunuh kadal berwarna-warni ini, maka banyak waktu yang terbuang. Mengabaikan kadal berwarna-warni ini, tetapi kristal yang mereka keluarkan cepat dan ganas. Setelah mereka terkena bagian depan, Yan akan kembali dan bahkan dikeluarkan untuk lebih dari 10 meter. Ini karena kembalinya Yan adalah Kaisar Wu Realm, bukan Realm Nirvana. Jika tidak, jika Anda tertangkap, Anda harus dibombardir sejauh 100 meter. Tidak ada solusi, benar-benar tidak ada solusi. Menghadapi situasi seperti itu, kecuali Yan kembali, ia dapat dipromosikan ke pemujaan Kaisar. 1 lawan 1 tidak mengerikan, mengerikan adalah sepasang lusinan, dan sisi lain juga dapat menggunakan medan sebagai penutup mengandalkan Yan untuk kembali ke seseorang, tidak bisa menerobos. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan mendorong kembali ke pintu masuk lantai 6, menemukan sudut yang aman, dan kemudian menutup matanya. Pada saat berikutnya, Yan kembali untuk mentransfer kesadarannya ke piton besar. Di gua Kares yang besar di Gunung Tiantai, ular sanca besar itu perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. 9 gadis kecil yang menawan, masing-masing menempati platform batu, menutup mata mereka dan bekerja keras. Setelah berdeham, Yan kembali dan berkata dengan keras, baiklah, bangunkan aku, ada yang harus kita lakukan. Mendengar suara kembalinya Yan, 9 wanita cantik kecil itu tiba-tiba melompat berputar di sekitar kembalinya Yan, bersorak menjerit, dan melompat. Melihat 9 gadis kecil yang flamboyan, Yan kembali, waktu sangat berharga, untuk sementara waktu, saya akan mengirim Anda ke suatu tempat. Anda harus bekerja sama dengan subjek saya dan menyelesaikan tugas. Pernahkah Anda mendengar? Dihadapkan dengan kepercayaan Yan, 9 gadis kecil itu secara alami mengangguk, tetapi pada saat ini, ada beberapa bayangan di sebelah mereka, dan mereka bahkan berteriak untuk pergi bersama. Melihat sekeliling, bayang-bayang hanyalah 9 emas hitam berkaki 3. Setelah perasaan hati-hati, masing-masing Jinwu berkaki 3 ini adalah Kaisar Wu Realm, dan fondasinya juga sangat stabil. Selama Anda berhati-hati, Anda tidak akan pernah membuat kesalahan besar. Memikirkan hal ini, Yan kembali dan mengangguk, dengan singkat menjelaskan situasi di sana, dan kemudian menelan yang besar, menelan 9 gadis kecil yang menawan dan 9 wus emas berkaki 3 ke dalam ruang dimensi. Setelah itu, Yan kembali untuk mengubah kesadarannya dari piton raksasa kembali ke tubuh manusia. Perlahan membuka matanya, Yan kembali dengan lambaian tangannya, dan 3 gadis rubah, 3 gadis kucing, dan 3 gadis kelinci, dan 9 jinwu berkaki 3 muncul di sekitar mereka. Melihat tampan tubuh manusia Yan yang kembali, beberapa gadis kecil yang menawan menyipitkan mata karena geli, dan kembali ke Yan untuk kembali bersama, mencoba memeluknya. 3 gadis rubah baik-baik saja, mereka tidak dapat diubah sekarang, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi 3 gadis kelinci yang montok dan 3 gadis kucing yang ramping sangat berbeda. Di masa lalu, ketika Yan kembali untuk melihat gadis-gadis kecil ini, mereka semua melihatnya dari sudut piton besar. Dilihat dari tubuh piton sepanjang 18 meter, gadis-gadis kecil ini harus menambahkan karakter kecil sebelum judul. Tapi sekarang berbeda. Pada saat ini, tubuh manusia yang dikembalikan oleh Yan adalah tinggi standar anak berusia 10 tahun. Dari sudut pandangnya, 3 ibu kelinci dan 3 ibu kucing semuanya sebanding dengan Liu. Kecantikan yang indah. Yang paling penting adalah bahwa ke-6 gadis kecil ini benar-benar mengenakan terlalu banyak kain, hanya longgar di bagian dada dan bentang, dan ikat sepotong kulit binatang, dan kemudian mereka tidak punya apa-apa. 1 suntikan pada 1 waktu, dapat dikatakan itu luar biasa, dan aromanya sangat ekstrim. Menyentuh hidungnya, Yan kembali dan tersenyum pahit, apapun yang kamu lakukan, berdiri untukku, jangan biarkan aku bergerak. Meskipun aku benar-benar ingin berlari dan memeluk bocah imut ini, tetapi beberapa gadis kecil dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tubuhnya telah berubah, jiwa yang dikembalikan oleh Yan adalah jiwa ular piton besar. Karena itu, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melanggar perintah yang dikembalikan oleh Yan. Melihat beberapa gadis menawan yang genit turun dengan jujur, Yan kembali dengan menghela nafas lega dan tersenyum, oke, aku akan tugaskan, kalian semua dengarkan baik-baik. Menghadapi perintah kembalinya Yan, 9 gadis kecil itu memandang kembalinya Yan tanpa berkedip. Ketika Yan kembali, dia tidak berani membuang waktu dan mengeluarkan serangkaian instruksi dalam sekejap. Pertama-tama, 3 rubah Tianxiang keluar, masing-masing memikat 6 kadal berwarna-warni, total 18, dan membentuk pasukan pemanah. Kadal itu tidak terlalu besar, mulutnya ramping, dan kristal yang dikeluarkan adalah energi kayu yang dikompres. Kristalnya juga diisi dengan unsur-unsur yang sangat beracun. Begitu mencapai target, mereka akan meledak seketika, membentuk daerah kabut beracun. Setelah mempesona 18 kadal berwarna-warni, 3 dewi rubah tidak menganggur, tetapi memperkuat serangkaian jiwa dan melekatkannya pada 18 kadal berwarna-warni. Berikutnya, ada 3 kelinci-kelinci. Teknik berkah dari sistem cahaya dilepaskan.
Dengan 3 rubah Tianxiang, ini bersifat sementara, dan 18 kadal berwarna-warni ini ditingkatkan sesuai kekuatan kelas Wuhuang. Meskipun dunia belum berubah, kekuatan destruktif dari 18 kadal berwarna-warni ini, dengan peningkatan Tianxiang Fox dan 3 gadis kelinci, telah melampaui ranah nirvana dan mencapai puncak Kaisar Wu. Setelah semuanya dipersiapkan, Yan kembali dengan ombak besar, dan langsung mengirim 3 gadis kucing untuk menjelajahi jalan di depan. Kemudian, Yan kembali dan 3 gadis kelinci dan 3 gadis rubah, mengarahkan 18 kadal berwarna-warni, menuju jauh ke rawa dekat. 3 gadis kucing menyebar dan berteriak sepanjang jalan untuk menarik semua kadal berwarna-warni yang tersembunyi di rawa. Menghadapi 3 ibu kucing yang berubah menjadi tubuh, meskipun kadal berwarna-warni telah mencoba yang terbaik untuk disemprotkan, tetapi tubuh 3 ibu kucing hanyalah anak kucing, volumenya terlalu kecil untuk memukul sama sekali. Oleh karena itu, terlepas dari upaya kadal berwarna-warni, semua jet tidak mengenai 3 induk kucing sekaligus. Dan sekali kadal warna-warni itu menyerang, bagian belakang, di bawah kendali 3 rubah Tianxiang, 18 kadal berwarna-warni yang terpesona akan menembak dengan kekuatan penuh dan secara langsung meledakkan kadal berwarna-warni yang tersembunyi di rawa. Setelah kekuatan destruktif dinaikkan ke Kaisar Wu Realm, kadal penuh warna ini benar-benar menakutkan. Dengan muncrat keluar, kristal kerucut berukuran kepalan tangan langsung dikeluarkan. Ketika kristal kerucut ini terbang di atas area target, itu meledak. Dalam 10 meter, semua target akan dihancurkan secara instan. 18 kadal berwarna-warni bergabung dan hanya perlu pemboman karpet untuk menghapus semua kadal berwarna-warni di daerah ini dalam sekejap. Akibatnya, ketiga gadis kucing berkeliaran di depan, menarik lusinan, bahkan ratusan kadal berwarna-warni, dan kemudian seluruh pasukan tersapu di bawah putaran penyemprotan. Alhasil, meski efisiensinya masih tidak secepat berlari langsung, sebenarnya tidak jauh lebih lambat. Bergerak maju sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak kadal berwarna-warni dihilangkan, dan akhirnya, pohon kuno yang mengarah ke lantai 7 muncul di depan kembalinya Yan. Melihat di bawah pohon kuno, puluhan ribu kadal berwarna-warni dan kulit kepala burung walet mati rasa. Untungnya, Tianxiang Fox memikat 18 kadal berwarna-warni, dan untuk sementara memperkuat mereka menjadi kekuatan tempur kelas Wuhuang, jadi butuh 1/4 jam penuh untuk akhirnya menggantung semua kadal berwarna-warni. Sementara Yan kembali ke lantai 7, di sisi lain. Chu Xingtian berhasil melintasi pos pemeriksaan tingkat kedua berdasarkan obor nirvana dan muncul di lantai 3. Melihat ruang di lantai 3, Chu Xingtian tidak bisa tidak berpuas diri. Menurut pendapat Chu Xingtian, dia adalah satu-satunya kandidat yang masuk ke lantai 3. Bukan karena Chu Xingtian sombong. Jika seseorang ada di depannya, maka monster di pintu masuk tidak bisa selamat dan banyak jejak pertempuran harus ditinggalkan. Sayangnya, apa yang Chu Xingtian tidak harapkan adalah bahwa kembalinya Yan telah tiba di Kaisar Wu Realm. Dia bisa mengabaikan monster penjaga gerbang dari 5 tingkat pertama dan menolak serangan secara langsung, bergegas masuk, dan tidak akan meninggalkan sama sekali. Jejak pertempuran. Jika Chu Xingtian bergegas ke tingkat ke-6 sekarang, ia akan menemukan bahwa memang ada tanda pertempuran yang sengit di sana, tapi sayangnya, meskipun Chu Xingtian secara paksa menerobos ke langit dan bumi selama beberapa hari, tetapi tidak mungkin untuk bergegas ke lantai 6. Bahkan jika Yan kembali dari alam kaisar, dia tidak bisa melewatinya, apalagi Chu Xingtian. Melihat ruang lantai 3 yang dalam, Chu Xingtian tidak bisa membantu tetapi ambisius. Untuk memastikan kemenangan ini, dia membuat banyak persiapan, di antaranya, tangan yang paling tersembunyi adalah gelangnya, ada ruang besar, yang berisi sejumlah besar eliksir dari menara kuno. Ramuan yang diproduksi oleh menara raksasa Taiko, meskipun tersedia di tempat lain, sangat berbeda. Ramuan yang diproduksi di Taiko Giant Pagoda memiliki khasiat obat 30% lebih tinggi dari dunia luar. Oleh karena itu, sangat mustahil untuk menggunakan obat-obatan yang dikumpulkan dari tempat lain untuk mendapatkan poin. Namun, keluarga kerajaan Chu berbeda karena melalui saluran tertentu Chu Xingtian memperoleh banyak ramuan obat yang diproduksi oleh Taiko Giant Pagoda. Setelah putaran penilaian ini selesai, Chu Xingtian dapat mengambil bahan obat yang disiapkan sebelumnya dari gelangnya untuk mendapatkan poin. Dalam hal apapun, sebagai keturunan keluarga kerajaan Chu yang hebat, ia hanya menerima kejuaraan dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun mengendarai kepalanya. Belum lagi bahwa Chu Xingtian berjalan jauh di lantai 3, dan di sisi lain, Yan Guilai akhirnya memasuki lantai 7 menara raksasa Taiko. Di lantai 7 pagoda raksasa Taiko, ramuan obat Kipin diproduksi. Dari lapisan ini, yang muncul bukan lagi monster, tetapi elf pohon dan kayu yang terbuat dari rumput roh, bunga roh, buah roh, dan hamil. Masing-masing memiliki kekuatan Kaisar Wu Realm. Saya pikir level ini akan sangat menyedihkan, tetapi tanpa diduga, itu sangat sederhana. Pada tingkat ini, ada esensi ginseng, yang semuanya memiliki lebih dari 1000 tahun sejarah. Mereka dapat menembakkan bola api yang berapi-api, pilar api, atau bersama-sama meluncurkan api dan hujan untuk menyerang kembalinya Yan. Namun, Yan menelan api yang menelannya, dan yang paling ditakuti adalah serangan api.
Yan kembali dan membuka perisai matahari. Dia memimpin di garis depan, menyerap serangan api dari semua esensi ginseng. Di antara pedang kuno bintang 7 yang terbang secara vertikal, setiap esensi ginseng dibunuh di langit dan berubah menjadi esensi rumput yang kaya. Ki bergegas ke tubuh Yan yang kembali. Esensi ginseng adalah ginseng milenium, yang ditumbuhkan oleh esensi matahari dan bulan, esensi tanaman dan pohon. Setelah terbunuh, esensi ginseng ini akan diubah menjadi esensi rumput yang kaya. Begitu terhirup ke dalam tubuh, esensi ginseng ini dapat langsung dikonversi menjadi energi dan diserap oleh tubuh. Ginseng dapat membuat kekurangan dingin, panas juga dapat memperbaiki, kekurangan Ki cocok, kekurangan darah juga cocok. Sifat obatnya, jika dingin tidak terlalu dingin, dekat dengan suhu, suhu tidak terlalu hangat, dekat dengan dingin. Oleh karena itu, esensi vegetatif dari esensi ginseng ini tidak hangat dan dingin, dan netral serta cocok, dapat langsung diubah menjadi aura tubuh. Setiap kali Anda menyerap rumput dan aroma esensi ginseng, menelannya dengan jelas dapat merasakan bahwa energi dalam tubuh akan meningkat. Bukan hanya kembalinya Yan yang dapat diserap, tetapi bahkan 9 gadis kecil yang menawan dan 9 burung hantu emas berkaki 3 dapat diserap, dan rasio penyerapannya hampir sama dengan kembalinya Yan. Sepanjang jalan, semua esensi ginseng ditebas oleh kembalinya Yan dan timnya, dan roh vegetatif yang dihasilkan juga diserap oleh mereka. Butuh waktu 6 jam penuh. Ketika kembalinya Yan dan partainya akhirnya mencapai pintu masuk lantai 8, semua orang dunia telah sangat meningkat. Berdiri di pintu masuk lantai 8, Yan kembali dan berbalik, dan berkata dengan serius, lebih jauh ke bawah, Anda akan menemukan esensi vegetasi tingkat kaisar, bukan itu yang bisa Anda tangani sekarang. Mendengar kembalinya Yan, meskipun semua orang tidak ingin dipisahkan, semua orang tahu bahwa Yang Wei benar. Bahkan di lantai 7, jika bukan karena Yang Wei kembali di depan dan menyerap semua kerusakan, meskipun mereka bisa bertahan hidup, mereka pasti tidak akan berjalan seperti ini. Melihat sekeliling selama seminggu, Yan kembali, pada putaran kedua penilaian, ada total 9 hari. Dalam 8 hari berikutnya, Anda akan tinggal di sini untuk berburu ginseng dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Dia mengangguk bahagia, meskipun dia tidak ingin berpisah. 9 gadis kecil dan 9 Jinwu berkaki 3 juga tahu bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan dan meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, mereka tidak bisa membantu Yan kembali terlalu banyak. Setelah menyerahkan bola posisi piton ke Tianxiang White Fox, Yan kembali dan terbang menuju lantai 8 sendirian. Dalam 8 hari ke depan, 9 gadis kecil yang mempesona dan 9 emas hitam berkaki 3 ini akan tetap berada di lantai 8. Ketika Anda ingin pergi, selama Anda mengaktifkan bola posisi piton, piton besar akan membuka saluran dimensi untuk mereka. Mereka mengambilnya kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada 9 gadis kecil dan 9 Jinwu berkaki 3, Yan kembali ke lantai 8. Begitu dia memasuki lantai 8, Yan kembali dan dipukul keras. Melihat sekeliling, ada juga esensi ginseng di lantai 8, tetapi mereka adalah esensi ginseng ribuan tahun, dan kerajaannya adalah Gundam Kaisar Sun. Begitu Yan kembali, dia muncul terpisah puluhan ribu meter, dan diketahui oleh ginseng berumur 10.000 tahun. Tiang api raksasa dengan diameter lebih dari 10 meter segera menyelimuti Yan. Meskipun dikatakan bahwa kembalinya Yan memiliki api Engulfment, yang dapat menyerap semua api, tetapi premisnya adalah bahwa ia tidak melebihi batas yang dapat ditanggungnya. Kolom api yang ganas memuntahkan dari bawah tanah, dan di bawah tumbukan besar, Yan kembali seketika dan terbang ke ketinggian ribuan kilometer. Tumbukan besar akhirnya lenyap. Ketika Yang Wei hendak mengatur keseimbangannya, bola api besar dengan diameter lebih dari 10 meter jatuh dari langit dan langsung mengenai tubuh Yanzi. Seperti proyektil, kembalinya Yan langsung menghantam ke udara, dan kemudian langsung terkena bola api raksasa ke tanah. Kemudian pada saat berikutnya, pilar api berapi lain naik ke langit, dan Yan kembali lagi dan terbang. Akibatnya, ada bola api raksasa di atas, dan kolom api raksasa di bawah. Di bawah dampak dari kedua belah pihak, api yang berapi-api sedang merebus dengan cepat dan hampir meledak. Merasakan fluktuasi api yang mengerikan di sekitar, Yan kembali tak terkendali. Pada saat ini, kembalinya Yan sangat jelas. Setelah api di sekitarnya dibiarkan pecah, hanya sesaat, ia akan terfragmentasi oleh ledakan, dan tubuh Dharma Vientin Void-nya juga akan menjadi abu-abu. Di bawah ancaman hidup, mata Yan Guilai melebar dengan keras, dalam tangisan gila, Yan Guilai berjuang dengan semua kekuatannya, mencoba untuk menyingkirkan penindasan api di sekitarnya dan meninggalkan daerah ini. Tapi biarkan kembalinya Yan berjuang, fluktuasi api menekannya, dan bahkan dengan kekuatan menyusui, kembalinya Yan hanya bisa melambaikan anggota tubuhnya di udara dengan sia-sia, tidak mampu bergerak bahkan 1 inci pun. Melihat kobaran api semakin ganas, Yan kembali dan gelap. Pada saat ini, dia tahu bahwa kali ini dia takut dirampok. Lagi pula, esensi ginseng puluhan ribu tahun itu, bagaimanapun, memiliki kekuatan tingkat kaisar, bukan kaisar Wu. Langit yang berat bisa bersaing. Akhirnya, fluktuasi nyala api melonjak hingga batasnya, nyala-nyala api, dan nyala api tak terbatas langsung terbuka.
Melihat api yang mengamuk datang, itu akan menghancurkan tubuh Dharma Fientin Void yang dikembalikan oleh Yan. Saat berikutnya, jam hitam yang telah ditangguhkan dalam kembalinya Yan Hai untuk mengetahui laut dengan tenang, bergerak tanpa terdeteksi. Tekanan arogan tiba-tiba berasal dari jam kuno abu-abu dan hitam, dan muncul dari tubuh kembalinya Yan, mengembun menjadi jam kuning kuno, yang menyelimuti kembalinya Yan. Saat berikutnya, api mengamuk meraung keras, membanting bayangan hitam bel kuno. Ketika, lonceng tebal dan merdu yang terdengar dari zaman kuno meraung. Di deru lonceng, riak berbentuk busur hitam kuning menyerupai gas pedang, menuju 10.000 meter jauhnya, dan esensi ginseng berumur 10.000 tahun yang tergantung di udara menyebar. Sepintas bergelombang berbentuk busur sangat lambat dan menyebar dengan elegan di kekosongan. Tapi, meskipun riak busur terlihat lambat, saat riak busur muncul, seluruh dunia masih diam. Keheningan semacam ini bukan hanya keheningan ruang, tetapi bahkan waktu. Oleh karena itu, meskipun tampaknya lambat, seluruh proses 10.000 tahun esensi ginseng, bahkan postur penghindaran yang paling dasar, tidak dapat dipadamkan, sehingga melayang langsung di sana, membiarkan riak hitam tersapu. Dalam suara lembut, riak kuning misterius langsung memotong esensi ginseng berumur 10.000 tahun, dan dalam sekejap esensi ginseng berumur 10.000 tahun sedikit bergidik, dan kemudian voli itu meledak menjadi aura hijau gelap yang sangat kaya. Menghadapi ini, Yan kembali dan tidak berani mengabaikan, membuka mulutnya dengan kasar, dan mengisap semua aura hijau gelap ke perutnya. Begitu aura yang kaya masuk ke dalam tubuh, Yan kembali ke seluruh tubuh dan dengan cepat berubah menjadi merah, dengan kecepatan pencernaan dan penyerapan Void Dharma Fientin, ia tidak bisa menyerapnya lagi. Ketika sejumlah besar aura hijau gelap diserap, Yan kembali dengan jelas merasa bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Akhirnya, ketika sekelompok besar rumput hijau tua dan esensi pohon sepenuhnya diserap, Yan kembali dari awal Kaisar Wu Kaisar, dan ditingkatkan menjadi langit surga Kaisar Tiga Kaisar. Merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, Yan kembali dengan sukacita dan ketakutan. Baru saja, jika bukan karena lonceng kuno abu-abu dan hitam tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, bahkan jika Yan kembali, jika dia tidak mati, dia pasti akan kehilangan tubuh Dharma Void ini. Kehilangan ini benar-benar terlalu besar. Meskipun ada tubuh piton besar, kembalinya Yan mungkin tidak mati, tetapi untuk kembalinya Yan, jika hanya bisa muncul dalam bentuk piton dalam hidupnya, maka lebih baik mati. Bagaimanapun, Yan Gui mengaku sebagai manusia, bukan piton besar, atau iblis. Melihat ruang 8 lantai raksasa Taiko yang luas, Yan kembali ragu-ragu sejenak. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin pindah atau kembali ke lantai 7 dan menyerap esensi rumput dan pohon dari esensi ginseng milenium untuk naik perlahan? Bahwa jam kuno Suan sedapat menyelamatkannya sekali, tetapi siapa yang tahu waktu berikutnya, bahwa Suan sekuno akan muncul, sekali itu tidak muncul, Yan akan kembali dan mati. Dengan ragu, Yan Huilai duduk menutup matanya, memasuki lautan pengetahuan, dan mempelajari jam hitam. Jika bisa dirangsang secara aktif, jika bel hitam adalah hantu, maka kembalinya Yan masih berani mengambil risiko. Namun, begitu tidak dapat secara aktif membangkitkan hantu hitam kuning dari tubuh lonceng, kembalinya Yan tidak akan begitu berisiko. Yang disebut mengambil risiko adalah bekerja keras di bawah premis kepastian tertentu, daripada bertaruh pada keberuntungan jika itu benar-benar tidak mampu konfrontasi. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali untuk menyingkat kekuatan mentalnya dan perlahan-lahan menuangkannya ke jam kuno hitam. Mulai sekarang, kembalinya Yan sudah menjadi ranah surga Tiga Kaisar Wu Tian. Untuk waktu yang lama, kembalinya Yan bahkan lupa bahwa ada jam kuno dalam pengetahuannya tentang laut. Kecuali ketika dia baru saja bangun, Yang Wei kembali dan mencoba menyentuh jam hitam. Di lain waktu, dari mengumpulkan arwah kepada Kaisar Wu Chongtian, dia tidak mencoba menyentuh jam hitam lagi. Kembalinya Yan perlahan-lahan menanamkan kekuatan spiritualnya ke dalam jam kuno hitam. Dengan suntikan sejumlah besar energi spiritual, dalam sekejap jam kuno hitam memancarkan cahaya redup kuning misterius. Saat kekuatan spiritual dari kembalinya Yan mendesak saat berikutnya, bayangan hitam dari jam kuno Suan Yellow keluar melalui tubuh, dan kembalinya Yan tertutup dengan kuat di bawah bayang-bayang Suan Yellow. Dengan mata bersinar terang pada bayangan kuning misterius ini, Yan kembali dan tertawa. Sangat disayangkan bahwa sebelum kembalinya Yan ketawa, bayangan hitam lonceng hitam runtuh seketika, menghilang tanpa jejak. Berkedip kosong-kosong, Yan kembali benar-benar tidak dapat memahami apa yang terjadi. Anda tahu, ini juga merupakan bayangan hitam kuning dari tubuh lonceng, tetapi setelah memblokir superposisi energi, pukulan pamungkas Kaisar Zun, dan dia membunuh 10.000 tahun esensi ginseng di ranah Kaisar Zun. Tapi sekarang, kembalinya Yan tidak menderita serangan sama sekali. Hantu hitam kuning dari tubuh lonceng ini hanya mempertahankan waktu bernafas dan kemudian runtuh secara otomatis. Di bawah ketidakpercayaan, Yang Wei kembali untuk menjalankan kekuatan rohaninya lagi, yang mengilhami hantu kuning berbentuk lonceng yang misterius, tetapi hasilnya tetap tidak berubah. Setelah menarik napas, hantu berbentuk lonceng langsung runtuh.
Saya mencobanya 3 kali berturut-turut, dan situasinya tidak berubah. Sebaliknya, Yan kembali. Karena kelelahan mental ia terlalu lemah untuk melanjutkan tes. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan ragu-ragu, lalu berbalik dan meninggalkan lantai 8. Bagaimanapun, ia harus bergegas kembali ke lantai 7, melalui esensi ginseng milenium dari Kaisar Wu Kaisar Realem untuk menguji efek dari hantu kuning hitam ini. Yang disebut orang kepercayaan tahu satu sama lain dan memenangkan 100 pertempuran. Jika Anda tidak memahami fungsi bel kuning misterius, kembalinya Yan tidak akan pernah mengambil risiko puluhan ribu tahun ginseng, yang tidak jauh berbeda dengan kematian. Dengan peluang dan keberuntungan, memang mungkin untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dari dirimu. Tetapi jika setiap pertempuran bertaruh pada keberuntungan, itu jelas tidak bijaksana. Walaupun kedengarannya bodoh, cerita tentang menunggu kelinci adalah kesalahan yang sama, bahkan kebanyakan orang berhasil melakukannya. Jika, sebelum mengklarifikasi fungsi pantom berbentuk lonceng hitam kuning, maka tantang 10.000 tahun esensi ginseng, bagaimana bedanya dengan menunggu? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.